Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Kemarin sudah mempelajari apa saja sama anekdot. Hari ini saya akan memberi pengajaran tentang teks anekdot kembali dan melakukan pengayaan lebih dalam. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Lutfi Aminuddin. Sekarang semester 4 di Universitas Terbuka. Saya ada mata kuliah praktek mengajar di sini dari dosen, disuruh dari dosen bahasa Indonesia untuk memberi praktek mengajar pada kelas guru. Saya alamat Desa Petanjungan. Di sini ada yang dari Karangasem mungkin atau Kendalsari, Sikuang, dekat ya. Saya juga sambil kerja ya di percetakan, jadi saya punya usaha percetakan dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Hiburan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Doakan supaya bisa lulus 4 kaki ya. Oke, kita langsung mulai saja ya teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Ada yang tahu? Tentang apa? Teks yang mengandung unsur kritik, betul, hiburan, betul, entertainment, dan ada satir dan ada humor. Jadi teks anekdot itu adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya mengandung unsur satir, unsur humor, dan unsur entertain. Teks anekdot itu bisa berwujud dalam bentuk lisan ya. Kalau yang lisan itu ngomong berarti apa? Contohnya sering dia lawakan betul-betul, sering kalian lihat di TV. Ada yang namanya stand up comedy itu karena bentuknya lisan dan diceritakan secara monolog, secara dialog tunggal. Dan di Indonesia ada cukup banyak namanya apa, komika ya, stand up comedy yang populer. Ada siapa saja bisa disebutkan? Sule, kalau Sule cenderung ke opera, lawakan opera. Siapa tuh? Raffi. Kiki Saputri, betul. Kiki Saputri lebih ke roasting ya. Dia gayanya roasting seperti apa ya, menceritakan tentang seseorang tapi dibuat lelucon, guyonan. Kemudian ada lagi Raditya Dika, itu juga komika. Terus ada lagi siapa itu yang masih muda? Ada yang kenal siapa? Lupa ya. Ya, itulah salah satu contoh lah. Nanti kan bisa pelajari dulu ya. Jika kalian ingin jago dalam lisan, satir yang lisan, atau teks anekdot yang lisan, kalian bisa mencari di YouTube salah satu komika yang juara ya, juara kompetisi komika Indonesia lah, itu kalian bisa belajar di situ. Nanti kalian bisa ikut audisi. Jadi dengan kita belajar teks anekdot ini, ternyata kita bisa meningkatkan karir ke depannya yang ingin jadi komika gitu, yang ingin jadi pelawak tunggal gitu. Itu untuk yang lisan. Yang teks juga ada, teks anekdot yang bentuknya dalam bentuk teks, bukan lisan. Dan itu kita sering jumpai di berbagai ruang-ruang publik di masyarakat. Ada peringatan jangan buang sampah sembarangan, tapi dibuat dalam versi satir.
mantan buanglah pada tempatnya, jangan hanya sampah saja. Itu kan ada tulisan itu. Misal ada lagi rambu-rambu untuk tidak ngebut di jalanan yang ramai penduduk. Ada tulisan, jangan ngebut-ngebut, yang boleh ngebut hanya Rosi saja. Nah itu juga salah satu teks anekdot dalam tulisan. Oke, sampai sini untuk pengertian dari teks anekdot ada pertanyaan? Saya kira sudah cukup paham ya. Di sini ada tujuan dari teks anekdot. Tujuan dari ditulisnya teks anekdot tadi supaya bisa menghibur pembacanya. Karena di sini ada unsur humornya, ada unsur lucunya, maka penyampaian yang tadinya tegang menjadi lebih humoris, itu lebih lucu. Kemudian dua, tujuannya menyampaikan pesan. Jadi di balik humor tadi itu sebetulnya ada pesan tersiratnya gitu. Kayak tadi terkait dengan rambu-rambu lalu lintas, jangan ngebut, yang ngebut hanya Rosi saja, itu kan ada unsur humor, tapi sebetulnya tujuannya itu supaya si pengendara motor itu jangan ngebut, karena di situ banyak pelajar, wirawiri dan sebagainya. Jadi ada tujuan atau pesan yang disampaikan. Kemudian merefleksikan realitas. Di sini maksud realitas adalah bahwa teks anekdot ini sering kita jumpai di kehidupan realitas masyarakat kita. Kalau kalian jeli, banyak sekali teks anekdot di sekitar kita, baik lisan maupun tulisan yang sering kita dengar. Humor ibu-ibu di pasar juga itu sering kita dengar, itu teks anekdot, tapi versi lisan. Jok-jok itulah di media sosial, Instagram, banyak sekali juga kita jumpai. Kalau di Instagram itu yang sering dalam bentuk meme. Banyak sekali meme-meme di akun Facebook, Instagram, TikTok yang cukup aktif menyuarakan kritik sosial melalui unggahan meme. Di meme itu keterampilan yang harus kita lakukan itu kita harus menggambar karikatur ya. Jadi di sini tidak hanya keterampilan mengarang dalam bentuk teks saja, tapi kita dituntut untuk membuat grafik. Berarti ini proyektornya kan yang bentuk error atau biasanya bisa. Biasanya bisa. Iya. Oh itu bisa.
Apa itu bulan? Ya, bulan apa? Mungkin laptop saya kali ya, masalah kita lanjut aja. Soalnya kayak gitu terus, lihat terus. Ganti laptop ya. Gak bisa soalnya gak ada apa PDA-nya sih. Ada ini kan. Oh itu lagi doang. Buat itu nggak apa ya? Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan untuk ciri-ciri teks anekdot. Selanjutnya ada struktur dari teks anekdot. Kalau kita bedah, teks anekdot itu punya strukturnya. Strukturnya dari yang mulai pada bagian atas yaitu abstraksi. Abstraksi itu berisi pengenalan keadaan, orientasi seperti itu. Biasanya ketika stand up comedy, misal Raditya Dika itu kan dia perkenalan dulu, nama saya Raditya Dika gitu, sambil ngelawak di awalnya gitu. Saya seorang apa gitu, nah itu disebut abstraksi. Intronya betul. Yang kedua yaitu ada orientasi. Tadi memberi pengenalan siapa si komika itu. Berikutnya adalah krisis. Bagian krisis menjelaskan suatu masalah atau rumusan masalahnya biasanya. Kemarin saya apa gitu. Kemarin saya bangun kesiangan ya, gue sambil ngelawak lah, itu rumusan masalahnya. Atau bagian krisis. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Yang berikutnya yaitu reaksi. Bagian reaksi menjelaskan bagaimana masalah atau konflik itu tersebut bisa diselesaikan. Tadi permasalahannya bangun kesiangan. Nah, di sini si komika itu memberikan solusi yang menjurus ke lawak biasanya. Apa solusi dari bangun kesiangan tersebut? Itu reaksi. Dan terakhir ada yang namanya koda. Koda ini bisa disebut juga sebagai pesan-pesan terakhir yang akan disampaikan dari materi stand up itu. Walaupun ada humor, lucunya, satir dan sebagainya, biasanya ada pesan juga di bagian akhir yang disampaikan oleh seorang komika. Sampai di sini ada pertanyaan untuk strukturnya. Ada pertanyaan mungkin, bagaimana kalau struktur ini dibalik-balik gitu? Dibalik-balik, pesannya terlebih dahulu ditulis, kodanya dulu ditulis, yang bagian orientasi di bagian akhir itu apakah bisa? Tidak ya. Maka struktur ini harus urut sistematis ya. Oke.
kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama, penggunaan bahasanya di sini penggunaan bahasanya lugas, komunikatif, dan mudah dipahami. Seringkali teks anekdot menghindari bahasa-bahasa yang prominent yang baku itu seringkali dihindari, terutama pada teks anekdot yang lisan. Nah, di sini ada pertanyaan untuk penggunaan bahasa. Gaya bercerita. Teks anekdot menggunakan gaya bahasa yang ekspresif karena di sini menuntut supaya audiennya itu terhibur. Jadi ada gaya bahasa yang ekspresif dan lebih ke eksponensial.